Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan saya di channel ini dan pada akhirnya saya kembali bertatap muka dengan kamera setelah beberapa bulan terakhir. Oke, untuk mengawali bincang-bincang kita pada video kali ini, saya ingin memperkenalkan diri dulu nih. Saya Muhammad Suhermanka, saya merupakan mahasiswa hukum, jurusan Hukum Tata Negara di Universitas Islam Negeri atau UIN Alauddin Makassar. Mahasiswa semester 5 angkatan 2020. Jadi di video kali ini akan membahas seputar hukum seperti judul video ini yang saya kemudian selipkan kata kultum dengan kepanjangan kuliah 7 menit tentang hukum. Jadi tentunya akan membahas seputar hukum. Oke, apa sih itu hukum? Mungkin dengan berangkat dari pertanyaan itu, kita membutuhkan sebuah definisi, kita membutuhkan sebuah jawaban atau pengertian dari hukum itu sendiri. Namun kemudian tidak mudah untuk kemudian merumuskan definisi atau menjawab pertanyaan apakah hukum itu atau apa sih itu hukum. Nah, dalam buku pengantar hukum Indonesia atau PHI, buku dari Dr. Rahman Syamsuddin SHMH yang mengatakan bahwa dalam perkembangannya justru memunculkan dua pendapat yang berbeda. Pendapat yang pertama diantaranya menyatakan bahwa tidak mungkin memberikan definisi tentang hukum yang sungguh-sungguh dapat memadai kenyataan. Kemudian pendapat kedua menyatakan bahwa definisi itu ada manfaatnya, sebab pada saat itu juga dapat memberi sekedar pengertian pada orang yang baru mulai tentang apa yang dipelajarinya. Setidak-tidaknya digunakan sebagai pegangan. Jadi ada beberapa definisi hukum dari para ahli, tentunya berbeda-beda. Nah, sebelum ke sana kita harus tahu apa yang kemudian menjadi unsur-unsur dan ciri-ciri yang terkandung dari keberagaman pendapat tentang definisi hukum itu sendiri. Adapun unsur-unsurnya, yang pertama itu peraturan mengenai tingkah laku manusia. Yang kedua, peraturan itu dibuat oleh badan yang berwenang. Yang ketiga, peraturan itu bersifat memaksa. Kemudian yang keempat, peraturan itu disertai sanksi. Kemudian ciri-cirinya adanya suatu perintah, larangan, dan kebolehan. Yang kedua, adanya sanksi yang tegas. Kemudian definisi hukum menurut Aristoteles, hukum adalah kumpulan yang bersifat teratur namun mengikat dan menghakimi masyarakat. Menurut Plato, hukum adalah segala peraturan yang tersusun dengan baik dan teratur yang mempunyai sifat mengikat hakim dan masyarakat. Kemudian menurut Mohtar Kusumaatmadja, hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat, dan masih banyak pendapat dari para ahli lainnya. Definisi hukum menurut saya pribadi yaitu hukum adalah peraturan yang mengatur tingkah laku manusia yang bersifat memaksa dan disertai sanksi bagi yang melanggarnya. Teman-teman bisa mencari definisi hukum dari pakar hukum lainnya dan tentunya juga memerhatikan unsur-unsur dan ciri-cirinya, sehingga kemudian itu akan membantu teman-teman menemukan definisi hukum versi teman-teman sendiri ya. Oke, kita berangkat dari adagium hukum. Adapun apa yang dimaksud adagium hukum mungkin akan saya bahas di video selanjutnya. Jadi ada adagium hukum yang mengatakan ubi societas ibi ius, artinya di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Masyarakat awalnya terbentuk dari individu-individu yang
sedikit kemudian selanjutnya menjadi banyak, dan terdapat kebiasaan-kebiasaan, dan disitulah menjadi muncul atau timbul hukum di mana ada kesepakatan. Sudah menjadi kodrat manusia untuk hidup sebagai makhluk sosial, jadi manusia satu pasti membutuhkan manusia yang lainnya untuk hidup bersama dan berinteraksi dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Dan manusia dilahirkan dengan kepribadian dan karakter yang berbeda-beda. Dan ketika manusia tersebut hidup dalam sebuah masyarakat, tentu saja dia tidak bisa memaksakan karakternya yang paling benar. Bisa saja benar menurut dia, namun bagi manusia lain itu belum tentu benar. Ini bisa saja menimbulkan perpecahan, perselisihan, konflik, ataupun kekacauan dalam masyarakat apabila tidak ada aturan yang dapat menyeimbangkannya. Nah, disinilah diatur aturan yang pada mulanya disebut kaidah. Jadi kaidah itu merupakan dari bahasa Arab. Kemudian untuk bahasa Latinnya disebut norma. Manusia harus memiliki pedoman dalam bermasyarakat yang disebut norma atau kaidah sosial. Ada beberapa kaidah atau norma yang berlaku, yaitu yang pertama norma agama, kemudian norma kesusilaan, kemudian norma kesopanan, kemudian juga norma hukum. Nah, adapun penjelasan terkait dari beberapa norma atau kaidah yang saya sebutkan tadi, mungkin saya akan bahas di lain waktu atau di video selanjutnya. Moga-moga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian, dan jika ada kesalahan pemahaman perkataan mohon diluruskan dan dimaafkan. Cukup sampai di sini, saya Muhammad Suhermanka pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.